Hari ini kita akan memasuki pelajaran tematik IPA. Kita akan melanjutkan materi kita yang lalu. Hari ini tentang materi organ pencernaan manusia. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita belajar pelajaran kita hari ini mengenai materi organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu ada namanya alat pencernaan manusia. Apa itu alat pencernaan manusia? Alat pencernaan manusia adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh manusia. Nah, di sini alat-alat pencernaan pada manusia yang pertama yaitu ada mulut. Bisa kalian lihat di sini ada mulut. Lalu yang kedua ada kerongkongan. Yang ketiga ada lambung, ada usus halus, lalu ada usus besar. Setelah itu ada namanya rektum dan yang terakhir namanya anus. Yang pertama Ustaz akan jelaskan dulu yang mengenai mulut. Nah, mulut adalah tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam mulut itu terdapat namanya rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut itu juga ada namanya lidah. Ada lidah, ada kelenjar ludah, ada gigi. Apa fungsinya tersebut? Apa fungsinya alat-alat tersebut? Yang pertama, lidah. Fungsi lidah adalah dia berfungsi sebagai alat pengecap atau indera pengecap manusia. Kalian bisa merasakan manis, pedas, asin, dan lain-lain itu melalui lidah. Nah, lalu ada juga yang namanya kelenjar ludah. Apa fungsi kelenjar ludah? Fungsinya yaitu untuk menghasilkan ludah yang mengandung enzim, namanya enzim pitialin. Nah, enzim ini yang berguna yang memecahkan zat tepung menjadi zat gula. Proses pencernaan yang melibatkan enzim disebut proses pencernaan kimiawi. Sedangkan proses pencernaan atau penghancuran makanan melalui gigi itu disebut sebagai pencernaan mekanis. Maksudnya proses penghancuran makanan oleh gigi disebut dengan pencernaan mekanis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian gigi. Gigi kita ini ada 3 fungsi. Yang pertama ada namanya gigi seri. Gigi seri itu terdapat di depan gigi kalian. Nah, itu namanya gigi seri. Dia berfungsi untuk memotong makanan yang kalian makan. Kalian memasukkan makanan ke dalam mulut itu untuk yang memotong makanan kalian itu adalah gigi seri. Ada juga namanya gigi taring. Kalau gigi taring, dia fungsinya untuk mengoyak makanan. Contohnya seperti kalian makan daging, kalian tarik kan? Nah, itu fungsi daripada gigi taring, yaitu mengoyak makanan. Lalu ada juga namanya gigi belakang kalian. Nah, gigi belakang kita ini namanya gigi geraham. Gigi geraham ini fungsinya adalah untuk menggiling makanan kalian menjadi halus. Sedangkan ada lagi fungsi selain daripada fungsi lidah maksudnya, fungsi lidah yaitu untuk mendorong makanan kalian masuk ke dalam tenggorokan kalian. Itu fungsi daripada lidah. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu kerongkongan, disebut juga esofagus. Apa itu kerongkongan? Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung kalian. Nah, letaknya di sini, ya, tenggorokan itu. Setelah kalian mengunyah makanan melalui mulut, dia lalu melewati tenggorokan kalian. Kerongkongan kalian, lalu dia masuk ke lambung kalian, dia menuju ke lambung. Yang selanjutnya yaitu lambung. Nah, setelah makanan dikunyah dalam mulut, dia masuk ke kerongkongan, lalu dia masuk ke makanan kita itu masuk ke lambung. Nah, lambung
pencernaan kimiawi, maksudnya di sini adalah pencernaan dengan bantuan enzim seperti yang ada dalam mulut kita tadi, kan ada juga enzimnya. Ternyata di dalam lambung kita juga ada enzimnya, namanya enzim pepsin dan renin, serta ada juga namanya asam lambung. Enzim-enzim inilah yang nantinya mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan asam lambung dalam lambung kita itu berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Lalu setelah makanan masuk ke lambung, dia masuk lagi ke usus halus. Ternyata panjang ya, makanan kalian makan itu panjang lagi prosesnya sebelum dia berubah menjadi feses. Nah, usus halus, kita masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini, dia ini terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Jadi, sari-sari makanan yang kalian makan itu dia berproses ke usus halus kalian. Setelah di usus halus, kita masuk ke usus besar. Makanan kalian itu berjalan terus dari usus halus masuk lagi ke usus besar. Di usus besar ini, makanan yang tidak dicerna ya, atau makanan ampas, sisa pencernaan itu akan masuk ke usus besar kalian. Di dalam usus besar ya, dalam usus besar kita ini, ampas akan mengalami pembusukan oleh bakteri. Nah, di usus besar inilah terjadinya penyerapan air dan sisa-sisa makanan. Selanjutnya yaitu rektum. Apa itu rektum? Rektum adalah sistem pencernaan juga. Dia letaknya sebelum usus. Jadi letak rektum itu di atas usus ya, di bawahnya baru masuk ustazah anus. Nah, rektum ini letaknya di atas anus. Rektum setelah rektum baru anus ya. Seperti itu. Biasanya rektum ini kosong. Dia kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka muncul keinginan kita untuk buang air besar. Sisa-sisa makanan kalian tadi ya, ampasnya tadi yang tidak lagi diproses itu menjadi ampas, dia masuk lagi ke rektum. Rektum itulah nantinya tempat kotoran kalian. Kalau kalian merasakan sakit perut, kalian merasakan ingin buang air besar, itu tuh dari rektum tadi. Nah, setelah dari rektum barulah kotoran keluar tubuh melalui anus kalian. Dia kotoran kita berupa feses ya, feses ataupun tinja. Di sini kalian bisa lihat gambar ya, gambar alat pencernaan kita, mulai dari mulut dan sampai ke anus. Ada mulut, kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, rektum dan anus. Bisa kalian perhatikan di sini ya letaknya. Mereka semua itu punya proses seperti kalian kalau ingin ke sekolah itu kan juga ada proses. Dari rumah berhenti sebentar di warung misalnya beli makanan, lalu setelah itu baru kalian sampai ke sekolah. Seperti itu juga proses makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dia semuanya punya proses, tidak langsung jadi feses. Semuanya punya prosesnya masing-masing dan punya fungsinya masing-masing. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum kalian pahami dari belajar materi kita hari ini, silahkan kalian tanyakan ke Ustazah, WA Ustazah, WA Japri, jangan di grup ya. Silahkan Japri ke Ustazah, kalian boleh tanyakan apa saja yang tidak kalian pahami mengenai materi kita hari ini. Nanti akan Ustazah jelaskan ulang, nanti Ustazah ketik ulang. Dan hari ini kita juga ada tugasnya akan Ustazah kirimkan setelah video ini. Ustazah akan kirimkan setelah video ini melalui grup belajar kita. Sebelum Ustazah tutup pelajaran ini, marilah kita baca doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Bismillah.